itu beneran elu kan? Uci nggak ngasih tahu lu penjelasan masalah ini. Dia kalau gua nggak buka pembicaraan ya nggak bakal ngomong. Kenapa nggak lu tanyain? Ya nggak perlu. Gua males terlibat sama drama-drama. Ya, mantap. Waduh, Bu Listia. Kita buat perjanjian. Lu pastiin kalau hari Senin ini anak-anak cerita warga bakal tawuran sama SMA sebelah. Kalau lu berhasil, gue yang singkirin Bu Listia. Oke deh. Baru lawan Kevin aja udah kewalahan lu, Tok. Mau nantangin gua. Bisa nyusul Budi lu. Gua tempelin alat pelacak di bajunya Kevin, anak buahnya Rio. Gua mau cari tahu di mana markas mereka. Lu bisa lacak mereka dengan akurasi tinggi. Device yang lu aktifin buat koneksi alat pelacak itu mana? Nih, ada di HP gua. Sini, biar gue pindahin ke komputer. Jir, kok nomor gua malah diblokir sih? Ada, dasar cewek, bisanya mempermainkan hati cowok aja. Makasih bang. Jo, Lek, ada apa? ke rumah sakit yuk. Jagain Budi. Bentar Lek, gua telepon Dodo dulu. Dodo lagi dagang lah Jo, nggak bisa ikut dia. Justru karena dia nggak bisa ikut, makanya gua mau minta uang operasional sama dia. Jir. Halo Tok, gue dapet lokasi mereka nih. Lu bisa kesini sekarang nggak? Oke, gua langsung ke sana nih. Iya Sid, ini gua mau ke tempat lu. Lu bisa minta Ajeng sama Juminten datang juga nggak? Tapi jangan bilang gua mau datang. Takutnya mereka nggak mau. Apalagi si Ajeng, lagi sensi banget dia sama gua. Oke. Mau kemana lu, Ci? Biasa kak, mau ke tempat Siti. Kamu yang mau kemana? Mau ketemuan sama cewek? Cie. Jangan sorean lu pulangnya. Iya kak. Gue minta Rahman kesini. Katanya jam 10-an dia bakal dateng. Terus kenapa lu nyuruh gue kesini juga? Dion mau ketemu sama lu katanya. Ada urusan apa sama gue? Nggak tahu Sa. Dion cuma ngomong gitu doang. Ah, males gue. Dion ngancem kita Sa. Ngancem gimana? Dia bilang kalau lu nggak mau nemuin dia bakal bongkar. Kalau kemarin masalah Uci itu rencana kita. Bisa habis kita kalau orang-orang tahu. Terus kenapa mau ketemu sama gue? Ya karena gue bilang kalau informasi yang gue dapat tentang dia tuh dari elu. Jir, gimana sih lu Gung? Gak pinter cari aman lu mah. Udah deh ikutin aja. Paling juga dia mau ngobrol tentang strateginya buat bikin ribut sama SMA kita. Ya udah deh. Yang penting lu pastiin si Rahman mau gerakin anak-anak buat tawuran hari Senin nanti. Sip deh. Ya udah gue cabut. Bentar Sa. Kenapa? Kalau boleh tahu, kenapa lu dukung SMA kita tawuran sama SMA sebelah sih? Gue penasaran. Sejak kapan lu mulai peduli? Misi lu awalnya cuma bikin Rahman deket sama Tere. Gue pikir karena lu pengen temen lu seneng. Tapi setelah Tere udah deket sama Rahman, lu pengen Rahman tawuran sama SMA sebelah. Kalau Rahman bonyok, bukannya Tere juga yang bakal sedih. Nggak semua yang kita lakukan itu ada tujuannya, Gung. Lu pikir orang yang menghabiskan waktu berjam-jam itu apa tujuannya? Mereka mencari kesenangan, Sa. Nah, terjawab kan? Udah, gue mau cabut. Lokasinya bener-bener bisa gue dapetin secara akurat. Sekarang lu bisa ikutin dia buat cari tahu aktivitas apa yang dia lakuin. Ada alat bantu lain. Pakai kacamata ini, Buat apa? biar lebih kelihatan keren. Hehehe. Jir, gak usah. Bukan BG, ini kacamata pengintai. Lihat, ada potmeternya. Ini berfungsi buat ngezoom penglihatan lu. Selain itu, kacamata ini juga menangkap gambar yang lu lihat, merekamnya, dan bisa lu analisa ulang kalau ada kejadian yang terlewat. Kapasitasnya juga 5 tera, dan itu bisa bertahan 5 hari. Kalau lu nggak mau memorinya penuh, lu aktifin aja mode online. Dengan begitu, segala yang ditangkap akan ditransfer ke server utama, yaitu PC ini. Bahkan kalau pakai cara itu juga, gue bisa bantu lu dari jauh. Ada earpiece-nya juga untuk membantu komunikasi lu. Wow,
Boleh juga tuh. Oke deh, gua pakai. Mau beraksi sekarang nih? Mumpung anak bos nggak masuk sekolah. Di sini lu. Iya Lan. Duh, datang di saat nggak pas lu Lan. Gua mau cabut nih sekarang. Lanjut nanti ya Lan. Lah? Jong, gua cabut dulu. Yoi. Abis ngobrolin apaan, Jong? Biasa, kabar-kabaran aja. Ada apa sebenarnya, Lis? Ini pertama kalinya lu ngajak gua ketemuan secara privat gini. Banyak yang mau gua bahas, Nying. Masalah Rio. Itu salah satunya. Terus bahas yang mana dulu? Lu udah buka pembicaraan tentang Rio. Jadi bahas Rio dulu aja. Jadi gimana tanggapan anak-anak yang lain? Cuma Anto yang tahu. Gua juga minta dia nggak kasih tahu ke yang lainnya, kecuali bisa jaga rahasia. Loh, kenapa? Gua nggak mau masalah ini tembus ke Alek. Memangnya kenapa? Rio salah satu sumber masalah yang bikin neneknya Alek meninggal. Kalau Alek tahu ini ada sangkutannya sama Rio, gua takut dia bertindak ceroboh. Makanya gua rahasiain ini dari mereka dan minta Anto buat cari informasi tentang Rio. Bukannya lu lebih pandai cari informasi? Gua udah cari informasi tentang Rio, tapi ternyata dia udah lama nggak pulang ke rumahnya. Setahun terakhir dia udah nggak pulang ternyata. Oh, gua mau minta tolong lu buat cari informasi seseorang, Nying. Lu mau minta tolong gua nyari informasi siapa? Pengelana mimpi. Dia adalah orang yang nyabut kemampuan bapak gua dan selamat. Kemampuan untuk dapat penglihatan goib. Kok lu tahu? Gua langsung sadar pas Lita jadi bintang tamu di radio cerita warga. Dia bilang kalau dia dapat kemampuan itu setelah gagal bunuh diri dalam kasus tumbal proyek. Dalam podcast itu, Slamet juga sempat singgung kalau dia juga dulu pernah memilikinya setelah gagal bunuh diri. Jadi sekarang gue simpulkan kalau orang-orang yang gagal bunuh diri dalam kasus tumbal proyek itu memiliki kemampuan yang sama. Lita, Elo, Ella, dan Om Banjir. Terus gimana? Lu bisa bantu gua buat cari si pengelana mimpi nggak? Gua nggak nyaman banget, Nying, sama yang gua alamin. Lita udah nyoba, tapi gagal. Gua minim informasi tentang dia, Lis. Lita nyoba apa? Slamet pernah datang ke salah satu acara stasiun televisi. Dia membongkar apa yang dialamin. Itu yang memancing si pengelana mimpi itu mengetahui keberadaan Slamet. Begitu pula sama bokap lo. Bokap lo pernah jadi pembicara dalam pengembangan bisnis kerjasama perusahaannya dengan Pak Ahmad. Hal itu diliput media online. Lalu bokap lo sempat berbicara kalau dia mengalami hal itu juga. Dan pengelana mimpi datang buat nyabut penglihatan bokap lo. Jadi satu-satunya cara adalah lu harus membongkar apa yang terjadi sama lu ke media massa agar informasi itu tembus ke si pengelana mimpi. Lu tinggal tunggu aja dan dia akan datang buat nemuin lu. Tapi cara itu gagal dilakuin oleh Lita. Lita membongkar kemampuannya ke publik saat dia jadi bintang tamu di siaran radio cerita warga dan menyampaikan pesan Panglima Jin. Gua minta dia kasih tahu gua kalau si pengelana mimpi itu datangin dia. Udah 2 bulan berlalu dan si pengelana mimpi itu nggak pernah mendatanginya. Saat ini nggak ada cara buat nyari dia, Lis. Kenapa lu baru sampai ini sekarang, Lis? Ada apa di sekolahan? Gua merasa ada hal mistis di sekolah. Ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa kok. Gua juga ngeliat penampakan sosok makhluk ada di samping salah satu siswa. Lalu gua ngeliat siswa itu masuki gudang lama sekolah dan megokin yang dia lakuin. Dan gua lihat dia lagi bermesraan sama makhluk itu. Ya, terus. Lis, dia murid lo. Sekarang dia jadi tanggung jawab lo. Lo harus bantu cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sekarang lo terkesan mau menghindar. Gua di sana buat ngajar sejarah, bukan spiritual. Kalau ada anak-anak dalam masalah sosial, gua masih bisa bantu terlibat. Tapi kalau masalah goib, gua nggak mau, Nying. Gua trauma. Gua pengen lepas dari hal-hal yang berbau mistis. Udah cukup gua terlibat masalah beginian. Masalah itu kayak rumput. Lu cabut yang satu, lainnya akan tumbuh. Lu cabut lagi dan tetap akan tumbuh lagi. Lu nggak bisa menghindari apa yang sedang terjadi. Mungkin dia ada kaitannya sama tragedi akhir-akhir ini di kelas lu yang bikin beberapa murid-murid lu diskors. Lu tau masalah ini? Lu jadi guru adek gua sekarang. Gua kira kakak adik jarang curhat. Emang jarang. Gua cuma nggak mau adek gua pacaran. Lalu apa yang bisa gua bantu? Kok bisa sih? Kalian juga kena skors? Gue dikira nyuri HP-nya Indah. Padahal bukan gue pelakunya. Parah.
Kalau gua adanya nuker lembar PR sejarah dan diisi dengan bahasa-bahasa yang gak sopan gitu loh. Bikin nama gua jelek aja. Kalian merasa janggal gak sih? Kok kita bisa kena masalah secara beruntun gini? Jelas janggal lah, Jum. Masuk. Halo guys. Maaf ya telat. Iya, gak apa-apa. Yang penting pacarnya dulu ya kan. Temen mah ntar nomor 2. Alah, ngambek si Ajeng. Gua kira Siti gak ngundang lu juga, makanya gua mau kesini. Terus kalau lu tahu gua masuk ke sini, nggak ke sini gitu. Udahlah, gua mau pulang. Ini. Jeng, jangan lah, gue bercanda. Sen-sen banget sih. Males lah. Emang lu nggak mau tahu siapa yang nukar kertas ulangan lu? Lu tahu? Hari Rabu kemarin kakak gua ngeliat Tere di depan tambal ban Bang Harjo. Habis itu dia ngebututin Tere dan masuk ke rumah lu. Gak lama kemudian abang lu pergi dari rumah. Dan beberapa saat kemudian Tere pergi dengan tergesa-gesa. Kemarin sore gua ngambil lembaran PR lu Jeng di ruang BK. Gue juga ngambil buku selembar kertas dari buku Tere pas jam istirahat. Gue cocokin tulisan Tere sama tulisan lembaran PR lu. Dan 100% tulisannya cocok. Gue juga ngeliat lembaran PR lu itu kertasnya ada yang berbeda. Sedikit lebih tebal, mirip sama kertas fotokopian. Tapi bisa disimpulkan kalau Tere fotokopi lembar PR dan ngisi jawabannya dengan sesuka hati. Lalu, dia buat rencana supaya rumah lu kosong dengan memanfaatin Bang Harjo dan nuker PR lu. Dia pasti udah tahu kalau lu udah ngerjain PR, makanya dia yakin akan berhasil. Ini keteledoran lu juga, karena kebiasaan gak cek hasil kerja sebelum dikumpulkan. Wah, pantesan aja bokap sama nyokap gua pergi hari itu. Pasti itu strateginya si Tere. Kurang ajar tuh orang. Harus gua kasih pelajaran dia. Ini alasannya kenapa gua gak mau ngasih tahu dari awal. Lu terlihat gegabah nanggepin masalah. Tenang dulu, Jeng. Santai. Yang punya masalah bukan lu doang. Siti juga disabotase sama si Agung tasnya. Lu tahu Ci, yang nuker naruh HP di tas gue itu Agung. Pertama kali lu disangka nyuri pulpen anak-anak, gue langsung curiga kalau bakal ada kejadian gitu lagi di kelas. Makanya tiap jam istirahat gue aktifin kamera HP gue yang gue sembunyiin di tas dan gue arahin ke sekitar bangku lu. Jam istirahat 20 menit, 2 kali istirahat cuma 40 menit. Masih bisa lah HP gue ngerekam selama itu. Dan gue dapat hasil rekaman Agung saat nyuri HP Indah terus dimasukin ke tas Lucid. Terus kenapa nggak lu laporin langsung ke guru BK? Abang gue pernah bilang, masalah itu kayak rumput. Lu cabut yang satu, lainnya akan tumbuh. Lu cabut lagi dan tetap akan tumbuh lagi. Gue mau cabut dari akarnya supaya nggak tumbuh lagi. Kayak yang gue bilang tadi, yang punya masalah nggak elu doang. Masalah Juminten bikin gue harus pikir 7 kali karena yang ini nggak bisa gue pecahin pakai logika. Gimana maksudnya? Lu ingat gue minta minum lu hari Senin kemarin? Iya. Itu nggak gue minum, tapi gue pindahin ke botol gue. Gue pikir itu obat pencuci perut yang bikin kita mulus kalau minum itu. Tapi ternyata enggak. Itu air ajaib. Ada unsur magis di dalam air itu yang kalau kita minum bisa memanipulasi penglihatan kita. Gue coba minum airnya cuma hari itu. Dan gue lihat sekeliling kamar gue, beberapa objek berubah. Di sisi lain, efek mulusnya emang kerasa sih. Ini masih bersifat spekulasi. Jadi kemungkinan Juminten kena efek itu dan penglihatannya dimanipulasi agar melihat tanda di toilet terbalik. Kalau ini benar, artinya ada orang yang bersekongkol dengan paranormal atau orang yang memiliki ilmu magis.
Hal ini diperkuat dengan video Siti yang dikirim ke gua. Dia ngirim video Agung di gudang lama sekolah. Tunjukin videonya Sid ke mereka. Oke, ini. Nah bener, aduh, mantap. Sini punggung. Dih, itu si Agung ngapain? Kayak orang gila. Iya, stres kali tuh anak. Kalau dipikir-pikir nggak mungkin Agung ngerjain Siti jika nggak ada maksud dan tujuan tertentu. Kemungkinan besar seseorang juga memanipulasi Agung supaya nurutin perintahnya. Hari Rabu kemarin gue sempat pusing di sekolah. Gue mau ke UKS. Sesampainya di UKS, pusing gue hilang secara tiba-tiba. Gue bingung, apa jangan-jangan gue juga kena efek magis dari geng mereka? Gua nggak bisa mastiin, tapi kemungkinan itu salah satu strategi mereka buat ngejauhin lo dari Susan. Tapi apa motif mereka ngerjain kita? Kita kan nggak pernah cari masalah sama mereka. Rahman, Tere cemburu karena Rahman deketin gua. Itu sebabnya dia coba hancurin geng kita supaya terlihat jelek di depan Rahman. Setelah dia dapat momen yang bagus, dia pepet Rahman. Cinta monyet itu emang bikin orang buta mata. Itu sebabnya gua males pacaran. Loh, bukannya lu pacaran sama Rahman? Terus abis itu pacaran sama Dion. Rahman emang pernah nembak gua, tapi nggak gua terima. Dia tahu dia suka sama gua karena dia ngeliat kelebihan gua, bukan karena cinta. Dia pengen gua jadi guru lesnya karena nilainya jemblok. Karena gua butuh uang, jadi gua suruh bayar lah kalau gua disuruh ngelesin. Enak aja bayar pakai cinta. Emang gue bisa beli seblak pakai cinta apa? Terus anak SMA sebelah itu, apa dia juga bukan pacar elu? Ya bukan lah. Kenapa lu nggak komplain? Atau mengelak gitu dari media sosial kalau dia bukan pacar lu? Lu malah diem aja. Orang jadi pada percaya kalau lu itu pacarnya. Bukannya abang lu ngelarang keras ya lu pacaran. Lu nggak dimarahin abang lu apa? Dari awal, gue ditembak sama Rahman, gue ngomong kok ke abang gue. Gue cuma mau ngetes abang gue. Dia peduli nggak sama gue. Cuman itu aja. Dan masalah Dion, abang gue udah tahu semuanya. Enak ya, Ci. Abang lu bisa ngertiin lu dan bantu lu. Abang gua mah boro-boro. Malah dia bantuin musuh kita. Tukeran abang aja yuk, Ci. Anjay. Gak semua orang itu bernasib bagus. Gue juga punya kakak. Dia kadang kerja, kadang enggak. Kadang bikin gue repot. Iya, Jeng. Masih untung lu punya kakak. Lah gua. Kok malah jadi adu nasib sih? Terus gimana rencana lu, Ci? Lu jangan mikirin kita-kita aja. Lu juga harus mikirin diri lu. Lu harus klarifikasi dong masalah Dion. Jangan sampai nama lu makin jelek aja ntar. Gue mau pancing alasan Dion lakuin ini. Hari Rabu pulang sekolah, gue udah janjian sama Rahman buat ngelesin dia. Tapi dia bertingkah aneh, seolah ada sesuatu yang mengancam dia. Akhirnya gue gak jadi ngelesin. Abis itu gue ikutin Rahman. Kita selesain sekarang. Wow. Dan gue lihat dia dihajar sama Dion. Tadinya gue mau minta bantuan ke orang sekitar, tapi Kak Anto muncul dan nyelamatin Rahman. Setelah itu gue langsung cari informasi tentang Dion dan gue dapet semua informasinya. Gue bakal bongkar kedok mereka setelah informasinya terkumpul semua. Satu dan yang lainnya saling bersinambungan. Gue udah bilang gue mau cabut dari akarnya. Gue takut masih ada orang lain di balik mereka semua. Dan mungkin dia adalah dalang dari semuanya. Tapi Ci, lu kan ngambil lembar PR gua di ruang BK. Bukannya di sana ada CCTV ya? Lu gak takut ketahuan apa? Kok bisa rusak sih? Perasaan baru dipasang 3 bulan yang lalu ini. Perasaan waktu itu nggak ada kendala, Pak. Saya juga bingung kenapa bisa rusak. Ya udah deh. Yang penting kali ini memasangnya lebih diperhatiin lagi ya. Iya, Pak. Ada berapa titik, Pak, yang mau dipasang? 7 titik. Kemarin sore CCTV itu nggak berfungsi semua. Tidak bisa ngerekam. Di depan ruang BK, depan ruang pengawas,
terus di dalam ruang pengawas, di depan ruang guru, dan di gerbang sekolah. Nah, 2 titik itu tolong dipasangkan di bagian belakang arah mau ke gudang lama itu ya. Saya dapat laporan dari salah satu guru kalau ada siswa yang kadang ke sana. Takutnya dipakai tempat ngerokok sama mereka atau dipakai hal-hal yang lain gitu. Oke deh, tapi itu yang 5 emangnya mati total sekarang. Udah berfungsi lagi sih, tapi mending ganti aja yang baru lah, daripada nanti error lagi. Baiklah Pak. Ya sudah, saya tinggal ya. Saya ada keperluan lain. Kamu bisa konfirmasi sama security di sini nanti ya. Iya Pak. Permisi, Pak Banjir. Ya, sebentar, sabar. Ya, ada apa, Pak? Saya kepala sekolah SMA Cerita Warga, Pak. Oh ya, kebetulan, Pak. Itu kenapa anak saya diliburin? Maksudnya apa nih? Saya kan bayar, Pak. Kenapa nggak boleh masuk sekolah? Maaf, Pak. Sepertinya biaya sekolah anak Bapak nunggak 13 bulan. Hah? Banyak amat. Tapi saya kesini bukan untuk membahas hal itu, Pak. Saya mau membahas tentang apa yang Bapak lakuin ke guru BK kita, Pak Sugeng. Oh, iya tuh. Ada apa, Pak? Saya kesini untuk mendapatkan klarifikasi dari Bapak terkait hal itu. Itu mah dia, Pak, yang nggak benar. Bapak tahu akibat perbuatan Bapak itu? Hal itu berimbas kepada anak Bapak juga loh. Lah, pan anak saya udah kena imbasnya, Pak. Masa dikasih imbas lagi ya? Yang benar aja, Pak. Begini, Pak. Saya cukup menghargai Pak Banjir karena nama Pak Banjir sudah nggak asing di telinga saya. Terutama bagaimana peran Pak Banjir menggerakkan warga dalam kasus tumbal proyek kemarin. Saya respek akan hal itu. Jadi saya kesini untuk minta kerjasamanya atas yang sudah Pak Banjir lakukan ke Pak Sugeng. Saya minta Pak Banjir meminta maaf kepadanya atas apa yang sudah dilakukan. Dengan begitu, saya anggap masalah ini selesai. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Begitu. Begitu. Yaudah, tapi gua belum ngopi nih. Bagaimana dong? Oke deh, saya traktir kopi kalau gitu ya. Nah, begitu. Itu namanya baru kepala sekolah. Apa istilahnya sama Pak Banjir, gue istilahnya baik sekali. Gua demen nih kalau kepala sekolah yang begini nih. Itu baru kepala sekolah. Mantap. Ada apaan, Gung? Serius banget kayaknya nih. Ini masalah Dion, man. Aduh, gua males berurusan sama dia. Ini gawat, man. Dia ngancam anak-anak SMA kita. Kita nggak bisa biarin ini, man. Mending kita serahin aja masalah ini ke kepala sekolah. Oke, gue paham. Masalahnya sekarang anak-anak cewek dia kadal-kadalin. Si Uci salah satu korbannya. Dia bilang sama gua, katanya kalau dia bakal pepet cewek-cewek yang lainnya juga. Dia nggak akan segan-segan buat ngerusak si Uci. Uci cuma korban di sini, man. Gue tahu sekarang lu nggak deket lagi sama si Uci. Tapi sebagai teman, kita tetap harus saling peduli. Nih, lu lihat. Lu nggak panas apa lihat si Uci mesra berduaan sama si Dion? Dapat video ini dari mana lu? Gue nggak sengaja lewat dan lihat si Dion ketemuan sama si Uci. Duh, sayang gua nggak rekam pas adegan ciumannya. Mereka ciuman? Iya, memori gua penuh, jadi gua cuma bisa rekam bagian itu. Apa sih yang dimau sama Dion? Dia cuma pengen kita nerima tantangan tawurannya hari Senin nanti sepulang sekolah. Cuma? Tawuran lu bilang cuma? Man, gue begini demi teman-teman kita supaya nggak dibully. Gue ngajak lu karena lu sekarang punya power buat gerakin teman-teman sekolah. Kalau lu nggak bisa, biar gue yang ngadepin mereka sendiri. Dulu SMA kita punya Budi yang terkenal karena ngadepin 300 orang sendirian. Sekarang SMA Cerita Warga bakal ngenang nama gua, man. Sementara nama lu cuma bakal dicap jadi seorang pengecut yang gak peduli sama temen. Camkan itu. Oi, stop, Gung. Jangan pergi. Oke deh, kita gerakin semua anak-anak buat nyerang mereka. Lu sampein ke Dion jam 1 siang, kita akan datang. Ini Rahman yang gue butuhin. Dia bilang kalau hari Senin jam 1 siang kalian siap-siap di rel kereta. SMA Cerita Warga bakal kerahin pasukannya buat tawuran sama SMA kalian.
Misi sukses. Tapi sorry nih, gue nggak bisa ikutan. Oke, thank you. Denger kan? Sekarang mana barangnya? Nih, Cuma 1. gua kasih 20 kalau tawurannya bener-bener berhasil. Justru gua butuh barangnya buat tawuran. Lu pakai aja dulu buat lu sendiri. Masalah temen-temen lu itu ntar belakangan. Awas lu kalau bohong. Mereka lagi ngobrolin apaan sih? Coba gua perbesar gambarnya. Tuh dia kayaknya si Sasa. Lu yang namanya Sasa. Iya, ada apa manggil gue ke sini? Sebenarnya bukan gua, tapi dia nih. Kenalin, gua Kevin. Gua alumni SMA sebelah. Bisa to the point aja maksud dan tujuannya? Itu kalau nggak salah siswi SMA Cerita Warga. Ada urusan apa dia ketemuan? Ah, gua harus ngedeket nih biar bisa denger obrolan mereka. Lu orang yang secara nggak langsung mendukung tawuran SMA Cerita Warga dan SMA sebelah. Jadi gua mau ngasih lu apresiasi. Gua mau ngajak lu bergabung sama kelompok gua. Kelompok apa nih? Kelompok orang-orang berbakat. Lah, lu nggak pernah ngajak gabung gua. Selesaiin dulu misi lu, baru lu gua ajak. Ya terus, kenapa lu ngajak dia? Dia cuma cewek yang bahkan gak kuat ngangkat meja sendirian. Udah lu berdua ribut-ribut deh sono. Nggak usah bawa-bawa gue. Sorry, gue nggak tertarik buat gabung. Kita bisa jadi tim yang kuat. Gue lebih suka jadi single fighter. Lu dapat dari mana air itu buat manipulasi mereka? Mbah Dukun. Air apaan nih? Gua gak paham nih maksud lu. Manipulasi apa nih? Siapa yang mau dimanipulasi? Lu selesaiin aja tugas lu. Dah. Kok dia bisa tahu sih gue pakai air ajaib? Si Agung yang gue kadalin aja nggak tahu. Pasti ada mata-mata nih. Kok gue bisa kecolongan sih? Gimana? Dia mau gabung? Nggak mau. Dia langsung pergi pas gua tawarin. Gua rasa dia nggak penting-penting banget deh. Kenapa harus minta dia gabung? Kita butuh air yang ia gunakan untuk memanipulasi teman-temannya. Gua nggak salah lihat kan? Wah, gua harus aktifin mode online nih. Gimana Lon? Ada perkembangan? Kayaknya kita butuh bikin sensor yang lebih kuat lagi deh. Ya udah, kamu tingkatin aja terus Lon. Siapa? Ngomong-ngomong, ada yang lihat Anto nggak? Saya teleponin kok nggak diangkat-angkat ya. Apaan tuh Jong? Itu kan. Yuk, gue nemuin dia.